Mulai ibadah kita pada saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu. Pada saat ini kami kembali datang untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kasih yang maha sempurna adalah dari Tuhan. Engkau yang memiliki kerajaan surga, Engkau yang memegang hidup kami, dan Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan kami, sumber kesehatan kami, dan kami percaya Engkau sumber jawaban dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhirnya. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah mengampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan yang Maha Kuasa sudah membuka tingkap-tingkap langit, dicurahkan kuasa dari tempat yang maha tinggi, tercurah dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini, dari awal pertengahan ke akhir dalam pimpinan dan kekuatan urapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kau Rajaku yang layak ditinggikan, diagungkan. Yesus
janji-janji Tuhan. Iman kita diteguhkan, pengharapan kita, kasih kita semakin ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Firman adalah pembela bagi kita. Firman adalah pencipta alam semesta. Dia sumber kekuatan kita. Kita akan angkat puji kembali, dimuliakan, ditinggikan. Di atas segala raja, Engkau yang menjadi sumber kekuatanku, sumber pengharapanku, sumber kasih yang maha sempurna. Saat ini Bapa, Engkau curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi hamba-Mu. Bubukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah makrifat, mengurapi hamba-Mu. Pakai hamba, jadikan penyalur berkat kebenaran firman-Mu. Jadikan penyalur berkat untuk lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan umat-umat-Mu. Engkau ulurkan tangan untuk menyembuhkan yang sakit, untuk mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dengan kuasa darah Kudus. Saat ini Bapa, biarlah Engkau berbicara dan Engkau menguasai setiap hati, jiwa, roh anak-anak-Mu. Engkau urapi dengan Roh Kudus. Engkau tolong, Engkau hibur, Engkau didik dalam segala sesuatu. Dan Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kebenaran dalam kehidupan kami. Perintahkan para malaikat untuk berkemah di sekeliling kami, untuk menjaga, menciptakan perlindungan secara khusus. Sehingga anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, berbakti pada mudah mendengar firman-Mu,
diberkati oleh firman-Mu, disembuhkan oleh kuasa firman-Mu, dan Roh Kudus menghidupkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang sangat baik ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bahwa dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita semakin dibawa mendekat kepada Allah. Kembali kita akan melanjutkan tema pengampunan, membuka tingkap langit. Kita akan baca Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Terima kasih. Jadi saat Tuhan Yesus Kristus digantung di kayu salib, kedua tangannya dipaku kanan kiri, kakinya dipaku, dan luka-luka bilur-bilur di seluruh tubuhnya. Dia mohonkan pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Pengampunan. Seiring dengan pengampunan itu, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang di surga. Terjadilah di sana tirai bait suci terbelah. Tirai bait suci terbelah. Antara ruang suci dan ruang maha suci tidak ada penghambat penghalang. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13 dan 14, Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita, menghapus kita dari segala kutuk hukum Taurat. Saudara percaya dosa-dosa sudah diampuni? Kalau saudara percaya Yesus Kristus membuat ini supaya berkat-berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi seiring dia itu menyerahkan nyawanya, langit terbuka bagi orang-orang yang menerima kuasa korban Kristus atau kuasa darah Yesus Kristus. Dosanya dihapus. Berkat-berkat yang dijanjikan untuk Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan untuk kita. Saudara percaya dalam hal ini? Amin. Kita harus percaya ini berkat rohani maupun jasmani. Kalau sudah dicurahkan, kenapa seperti ini? Saudara, di jalan malaikat yang memberi berkat itu banyak penghambat penghalang. Sebab itu kita harus menyembah Bapa yang di surga, namanya Yesus Kristus, supaya para malaikat yang diutus untuk mengirimkan jawaban-jawaban doa-doa itu tidak dihambat, tidak dihalang-halangi. Seperti di saat Daniel itu bergumul selama 21 hari. Dari doa yang pertama, Tuhan katakan sudah dijawab, sudah dikirim jawaban itu. Tetapi ada kuasa setan yang menghambat. Akhirnya di sana Tuhan kirimkan pasukan perang untuk memerangi penghambat penghalang itu. Sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan,
alangkah baik dan indahnya kalau dalam kehidupan kita ini menyatu dalam doa, menyatu dalam puji-pujian, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Di kisah memuji, muliakan nama Tuhan, pujilah Dia. Itu yang bisa kita perbuat, itu yang bisa kita lakukan, memuji Dia, menyembah Dia. Kalau saudara memuji menyembah Dia dengan kata-kata haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Kata haleluya itu tidak bisa diganti dengan bahasa apapun. Bahasa Jawa juga haleluya, bahasa Inggris juga haleluya. Itu bahasa surga. Jadi kalau Bapak Ibu sudah semua memuji Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, haleluya, terpujilah Engkau. Jadi kalau memuji Tuhan jangan berdiam. Katakan haleluya, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dengan pujian itu Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk kita. Kita lanjutkan ini, pembahasan ini. Tema ini sangat membangun iman kita, dan kalau dilakukan itu betul-betul tingkat langit itu dibuka dan Tuhan mencurahkan berkat untuk kita. Jadi pengampunan membuka tingkat-tingkat langit. Kejadian pasal 45 dari ayat 1 ini saudara bisa menyimak baik-baik. Ayat ini akan dibacakan dengan runtut. Kejadian pasal 45. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ya, terus? "Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau." Saudara, ini
hatinya Yusuf. Hatinya Yusuf itu penuh belas kasihan. Padahal saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf ini yang saat itu, jadi Yusuf itu dijual ke Mesir. Sebelumnya itu dia dimasukkan ke sumur di ladang saat mereka mengembalakan kambing domba. Yusuf itu membawa bekal untuk mereka. Makanannya diterima, mereka makan. Yusuf yang memakan ini ditangkap, langsung dijebloskan dalam sumur. Saat itu sumurnya kering katanya. Setelah itu mereka berunding, kalau kita membunuh saudara kita, kita tidak ada untungnya. Kita jual saja kepada saudagar itu. Akhirnya dibawa ke Mesir. Yusuf ini ketika dia itu dipermuliakan oleh Tuhan, Yusuf menyadari ini Tuhan yang melakukan semuanya itu. Jadi di saat Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya itu yang melakukan kejahatan itu sangat gemetar, ketakutan. Sangat ketakutan mereka. Akhirnya Yusuf mengatakan, tidak usah takut, tidak usah bingung, tidak usah menyesali apa yang kamu lakukan. Sekarang cepat Bapak dibawa ke sini dan keluargamu semua dibawa ke sini. Kamu akan kutempatkan di tanah Gosen. Kamu akan terpelihara di sana. Betul-betul ini pengampunan yang lahir batin. Yusuf tidak mengungkit-ungkit dulu, aku kamu pukul, kamu kebenci, hidupku kamu benci. Tetapi Yusuf betul-betul dengan tulus hati menyambut kakak-kakaknya. Nah, betul-betul mereka disuruh pulang dan dibawani bekal, gandum dan sebagainya untuk mengambil bapaknya ke tanah Mesir. Nah ini katakan kelaparan ini sudah berjalan 2 tahun. Kelaparan ini masih 5 tahun lagi. Ini sebetulnya nanti penggenapannya adalah menggenapi kitab Wahyu. Kitab Wahyu, kitab yang terakhir ini digenapi selama 7 tahun. 7 tahun itu dibagi menjadi 2 bagian. 3,5 tahun yang pertama itu kata-kata pra-aniaya. Di situ ada aniaya, ada kesukaran. Terus 3,5 tahun yang kedua itu aniaya besar yang namanya zaman antikris. Ya, zaman antikris. Kita akan baca kembali di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Iya kan? Mereka timbul lagi rasa takut. Ini ayah kita sudah meninggal nanti, terus bagaimana? Yusuf pasti balas dendam untuk kita.
Ya, terus? Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ini sampai mereka, kakak-kakak Yusuf, saudara Yusuf itu datang sendiri, sujud di depannya Yusuf, persis seperti yang dimimpikan Yusuf. 11 berkas gandum saat di ladang itu yang Yusuf lihat, itu semuanya ambruk, rubuh. Tapi berkasnya gandum Yusuf itu tegak. Saat disampaikan kepada bapaknya, Nabi Yakub itu, mimpi itu, bapaknya katakan, apakah kamu akan menjadi raja atas kami? Tapi saat itu Yakub menyimpan dalam hatinya. Ini digenapi. Jadi kalau saudara itu berpegang kepada firman dan saudara memberikan petunjuk mimpi, peganglah itu. Yakini kebenaran firman akan digenapi. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Nah, Yusuf ngerti. Yusuf tahu, memang saudara-saudaraku, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, terus? Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini saudara, kalau ada orang yang mereka-rekakan berusaha untuk mencelakai hidup saudara, tenanglah, percayalah, firman itu hidup. Firman itu yang akan membela hidup kita. Firman itu akan melindungi kita. Firman itu kebenaran. Kebenaran yang saudara pegang itu suatu saat akan memancar seperti terang. Keadilan Tuhan itu akan memancar seperti terang dalam kehidupan saudara. Ini Yusuf itu sadar, wah saudara-saudara itu mereka katakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakan yang baik untuk memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Ini visinya Yusuf itu ke depan, bahwa keturunan dari Israel, Yakub itu disebut Israel karena pergumulannya, akan menjadi besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Jadi Yakub sama bilang, jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Coba saudara, itu dengan air mata dia katakan seperti itu. Oh, Yusuf itu mendengar kata-kata bahwa saudara-saudara nanti Mbak Yusuf balas dendam, waduh ya. Yusuf menangis. Hatinya Yusuf sangat lembut, penuh belas kasihan. Terus demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Terima kasih. Jadi betul-betul ini Yusuf memiliki kemurnian hati.
Yusuf memiliki kemurnian hati, ketulusan hati. Yusuf memberikan pengampunan lepas, tidak diingat-ingat lagi. Dulu pernah dipukul kakaknya, dulu pernah didiamkan oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Dia diam, membalas dengan kasih sampai dah makananmu, anak-anakmu, cucu-cucumu aku sing nanggung. Ini perkataannya Yusuf. Jadi pengampunan saudara itu sangat kuat sekali, menciptakan suatu kekuatan berkat yang dari Tuhan, yang dijanjikan untuk kakeknya Abraham tercurah dalam kehidupan Yusuf saat itu. Nah sekarang Yusuf itu mengampuni bukan cuma untuk saudara-saudaranya saja, bukan cuma untuk keluarganya saja. Kalau saudara ingat, di saat Yusuf itu di rumahnya Potifar, Yusuf itu difitnah saudara. Yusuf dimasukkan penjara karena fitnahan itu. Difitnah itu sakit loh saudara. Iya enggak? Saudara pernah ada yang difitnah? Sakit difitnah itu. Coba contoh. Kejadian pasal 39 ayat 1 mulai. Kejadian pasal 39. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi dibeli. Ya terus? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi ini ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya, ini saudara, Yusuf itu menjadi budak belian. Tetapi Yusuf ini disertai Tuhan. Ayat 3 katakan, apa saja yang dikerjakan Yusuf, Tuhan membuat berhasil. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi Yusuf ini anak muda menjadi budak, dia itu kerja keras, dia itu bertanggung jawab. Apa saja yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Nah, lanjut. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi Yusuf betul-betul orang yang bisa dipercaya. Terus sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ya, terus sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Oh, haleluya. Alangkah indah dan baiknya kalau kita ini di mana kita berada menjadi berkat. Yusuf ini seorang anak muda yang disertai Tuhan, anak muda yang giat bekerja. Apapun yang dikerjakan saat itu, yang dipimpin Yusuf, kan dia diserai semua, baik untuk mengawasi semua pembantu-pembantu yang lainnya. Itu Yusuf yang mengatur, baik yang di ladang maupun yang di rumah, itu diberkati oleh Tuhan.
rahasianya apa? Terus segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Wah, inilah dia. Betul-betul lahir batin. Elok parasnya. Sikapnya manis. Ini anak muda yang betul-betul bisa diberi kepercayaan. Dia bisa tanggung jawab, mengerjakan segala sesuatu, melibatkan Tuhan. Ini Yusuf. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Wah, ini ada godaan. Yusuf diberi kepercayaan di rumah tangganya Potifar itu. Ini istrinya mau ngajak tidur dengan dia, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi Yusuf ini yang membuat dia itu selalu disertai Tuhan. Yusuf itu takut pada Tuhan. Yusuf berpegang teguh kepada firman yang diajarkan oleh ayahnya. Yusuf takut pada Tuhan. Dia tidak mau melakukan kejahatan, melakukan persetubuhan dengan istri Potifar, karena ini merupakan dosa besar. Melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi Yusuf ini mengerti kebenaran firman, memegang firman. Seorang anak muda dalam hatinya ada firman pribadi Allah ada dalam hidupnya. Dia katakan, kalau aku melakukan perjinan seperti ini, aku berdosa kepada sesama, berdosa kepada Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi. Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi dari hari ke sehari Yusuf itu dibujuk-bujuk. Yusuf menghindar. Lalu, ya terus ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Nah, ini sudah diatur oleh istri Potifar. Semua suruh pergi, sepi. Biasanya yang tugas di depan, di samping, semua suruh pergi, entah suruh kemana. Ya terus. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah ini saudara, sampai dipaksa seperti itu. Yusuf meninggalkan baju itu. Betul-betul Yusuf itu melawan dosa. Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, 8, 9. Ya kan? Kalau saudara baca di sana itu jelas sekali. Silakan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu. Terus? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman yang teguh. Terus? Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau Yakobus pasal 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Jadi setan itu berkeliaran mengganggu seperti Yusuf ini. Dibujuk dari hari ke sehari, tidak kena. Suatu saat dijebak, tidak kena. Yusuf menghindar, tinggalkan itu baju. Tidak tahu, tidak diceritakan bajunya sobek atau tidak. Pokoknya Yusuf meronta saat itu. Dia berhasil melarikan diri. Dosa itu harus dilawan, jangan didekati. Amin. Dilawan. Kalau saudara ada rasa merinding, takut, katakan kuasa darah Yesus Kristus. Setan iblis pergi dari tubuh Jero, pergi dari tempat ini. Saudara jangan takut sedikit pun. Karena kuasa setan telah dikalahkan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Lawan. Nah selanjutnya saudara, Yusuf itu difitnah. Istri Potifar berteriak-teriak. Kalau saudara baca ayat 15. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah padaku, lalu ia lari keluar. Terus? Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ya. Yusuf difitnah. Lalu Yusuf ditangkap, ayat 20, oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini kalau saudara bertanya, hatinya Yusuf saat ini seperti apa? Dimasukkan dalam penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kalau saudara mau dengar jawabannya, Yusuf nerimo. Betul-betul Yusuf itu nerimo. Dia rendah hati. Dia tidak membela diri. Dia menyerahkan kepada Bapa yang di surga. Dia yang maha adil. Ternyata dimasukkan di penjara dengan susah. Jadi kepala penjara malah menyayangi Yusuf. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Ini betul-betul Yusuf itu memiliki kemurnian hati. Hatinya takut kepada Tuhan. Jadi Yusuf itu mengampuni orang Mesir, mengampuni keluarga Fir'aun yang memfitnah, yang merugikan dia, dilepaskan pengampunan. Yang sebetulnya saat itu orang-orang itu mengalami kekeringan, kekurangan makan, kekurangan gandum. Yusuf justru
mengalami kelimpahan. Karena Yusuf yang mengelola, Yusuf yang menjual, Yusuf yang memberikan kepada orang yang kekurangan. Ini kuasa dari pengampunan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu mau mengampuni, ampuni. Kalau dalam mengampuni, tingkat langit terbuka, penghambat, penghalang berkat-berkat itu disibakkan oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sekarang lepaskan pengampunan. Ini orang Mesir yang begitu kejam saat itu, memfitnah Yusuf. Saat masa sukar itu mereka datang juga kepada Yusuf. Yusuf mengampuni. Yusuf memberikan itu gandum makanan, diberi. Yusuf betul-betul memiliki Allah Roh Kudus dalam hatinya. Karena buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Saudara baca di sana. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ini Yusuf saat dipercaya Fir'aun mengelola panen raya gandum, dia simpan itu lumbung-lumbung penuh. Di saat masuk 7 tahun ke depan yang tidak ada panen, lama-lama mengalami yang petani-petani ladang tidak banyak, sudah mulai berkurang, mulai habis. Yusuf yang menjual itu gandum-gandum. Betul-betul ini dalam pribadi Yusuf ada Allah Roh Kudus. Demikian juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau dalam mengampuni, Allah Roh Kudus masuk dalam hati kita. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus akan mendidik kita dalam segala sesuatu. Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, kita harus menerapkan firman ini dalam kehidupan kita. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Roma pasal 12 17-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jadi kalau disakiti hatinya sama orang, tiru Yusuf tadi, jangan menuntut pembalasan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ini saudara. Kalau kita diam, kita nerimo dengan kerendahan hati, mohon kemurahan Tuhan, itu Tuhan nanti akan membalas. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Untuk pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin. Kalah-kalah kejahatan dengan kebaikan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Makan apa? Naik waktu baik. Tidak. Kalau firman mengatakan seperti ini,
Amsal Soloman 25 ayat 21 sampai 22. Saudara baca. Diberi makan apa kalau seteru kita lapar? Amsal 25 ayat 21-22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Makan roti, bukan diberi roti, bukan diberi batu, tetapi diberi makan roti. Amin. Diberi makan roti. Terus? Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Diberi minum air yang sejuk, menyegarkan. Terus? Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Jadi kalau kita nih sudah melakukan yang baik seperti firman ini, dan orang itu sudah kita baiki, tetap jahat terus, seperti kita menumpuk bara api di atas kepala orang itu. Artinya murka Tuhan itu turun atas orang seperti itu. Sudah kita berbuat baik, kalau dia lapar diberi makan roti, dan sebagainya. Kalau mau diberikan minum air dengan tulus hati seperti Yusuf tadi, jangan dengan kesu. Tuhan yang akan menuntut pembalasan. Tetapi kalau dengan berbuat seperti itu orang itu sadar, orang itu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Amin. Mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kalau musuh kita lapar, beri dia makan roti. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Saat orang berdosa itu lapar, kehausan, hidupnya di ujung maut, dia memberikan roti. Kita baca Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Matius 26 ayat 26-28. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak sekedar roti, tubuhnya, dagingnya sendiri, darahnya sendiri, diberikan untuk orang berdosa, yang memusuhi firman, yang memusuhi Allah. Diberi tubuhnya. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia mendapatkan hidup kekal. Jadi kalau kita ini mengampuni sesama kita, kita seperti Tuhan mengampuni kita. Kalau Tuhan itu mengampuni, Dia tidak hanya memberi sesuatu yang lahiriah, tetapi jiwa, rohnya Dia korbankan untuk kita. Supaya apa? Tubuh, jiwa, roh kita terpelihara. Amin. Tubuh, jiwa, roh kita terpelihara. Di saat kita memperingati perjamuan suci, kita memperingati kematian Tuhan. Memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Memperingati kebangkitannya. Supaya dengan demikian kekuatan kuasa dari Yesus Kristus itu mengalir dalam kehidupan kita. Jadi saudara ingat, di saat kita menerima perjamuan suci, kita menerima janji Tuhan yang senantiasa diperbaharui dalam hidup kita. Kita semakin yakin dan kita menerima janji penyertaan Tuhan. Yang ketiga, kita menerima janji
Di saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, yang mati dalam Kristus dibangkitkan. Menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari. Menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus di angkasa. Ada yang mengatakan itu saat pengangkatan atau rapture. Yang masih hidup mendapatkan suatu perlindungan diubah memakai tubuh kemuliaan. Bersama-sama kita menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa. Setelah itu masuk pesta kawin anak domba. Setelah masuk pesta kawin anak domba, 2 Korintus pasal 5 ayat 10, kita masuk pengadilan kursi Kristus. Dihakimi menentukan pahala atau upah atau kemuliaan. Amin. Setelah itu turun ke bumi orang-orang kudus tadi bersama-sama para malaikatnya, bersama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus membersihkan bumi ini dari segala angkara murka, dari segala kuasa gelap, kuasa setan, iblis dan konspirasinya. Dibersihkan bumi ini. Kalau Wahyu pasal yang ke-20, naga atau setan dan iblis itu ditangkap. Setelah itu dirantai, dimasukkan dalam jurang maut yang terdalam. Di situ dimeterai selama 1000 tahun. Nah, bumi ini saudara, nanti masih ada waktu lagi 1000 tahun. Nah, kapan itu terjadi? Tetapi bagi orang-orang yang saat ini menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus dan mengampuni saudara-saudara kita yang pernah mengecewakan kita, memfitnah kita, kita mintakan berkat pengampunan seperti Tuhan Yesus Kristus mengampuni. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kita lepaskan pengampunan seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Kita saat ini dianjurkan oleh firman supaya kita memberkati orang-orang yang menyakitkan hati, orang-orang yang memfitnah saudara. Ampuni, mintakan Tuhan ampuni mereka. Tuhan ampuni si A, kalau saudara ngerti namanya sebut namanya, dan berkati lewat doa, berkati hidupnya, berkati rumah tangganya kalau udah rumah tangga, berkati masa depannya. Tuhan lindungi. Itu caranya untuk kita mendapatkan rahmat Tuhan, langit terbuka. Akhirnya Tuhan mencurahkan berkat-berkat kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin. Firman Allah biarlah menjadi berkat. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami di hadapan-Mu. Terimalah ya Bapa. Biarlah berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami mendapatkan hati-Mu sehingga kami dapat melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sangat melukai hati kami, batin kami. Ajar kami seperti Engkau, ajar kami seperti Yusuf, melepaskan pengampunan dan memberi makan kepada orang-orang yang sangat merugikan hidup kami, yang memusuhi hidup kami. Kami memberi makan roti, kami memberi minum air dengan ketulusan hati. Berilah kekuatan anak-anak-Mu, berilah kekuatan urapan Roh Kudus yang baru memenuhi setiap kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu ini, sehingga kami mendapatkan langit terbuka, tercurah berkat-berkat dari surga, limpahkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu.
baik kami yang bersama-sama dalam ibadah ini, dilamar Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, yang lemah, yang mengalami permasalahan hidup, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati mereka. Dan kami serahkan mereka yang mendengarkan firman lewat YouTube, rekaman-rekaman khotbah ini, biar mereka yang memperhatikan, diperhatikan oleh firman, hidupnya diperhatikan oleh firman, hidupnya ditolong oleh firman. Segala sesuatu yang kosong diciptakan oleh firman, diadakan oleh firman. Amin ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, berkati Bapak Presiden, sampai seluruh aparat pemerintahan, sampai di daerah-daerah pelosok-pelosok, disertai dengan kuasa Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa negara Indonesia diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan, segala permasalahan, sakit, penyakit apapun dihalaukan dari bangsa kami, diselamatkan Indonesia. Para hamba Kau pakai dari Indonesia ini, dari setiap pulau-pulau, dari setiap benua di seluruh jagat raya, dipakai oleh Tuhan, disertai dengan kuasa Tuhan, untuk masuk rencana Allah yang Maha Besar. Sertai para hamba-Mu, sertai anak-anak-Mu dimanapun mereka tinggal, di benua manapun mereka tinggal. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu, diberkati dari segala usaha mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak sekolah, dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati, berikan ketekunan untuk belajar, berkati cita-cita mereka tercapai, dianugerahi kepandaian, kecerdasan, hikmat, akal budi, berikan otak yang brilian, jenius. Kuasa menyertai mereka, dana dan yang mereka butuhkan Tuhan cukupi. Segala usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu Tuhan buat berhasil, seperti Kau menyertai Yusuf. Sertai anak-anak-Mu dalam pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, tugas-tugas yang mereka kerjakan. Tuhan sertai dengan kuasa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, limpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, segala terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Langit terbuka, dicurahkan berkat-berkat kuasa Allah di tempat mati ini, memenuhi kehidupan kita, berkat rohani maupun jasmani, berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat kesehatan limpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mohon berkat-berkat-Nya. Haleluya, amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.